Selamat datang di Podcast Umi, podcast yang ngobrolin soal usaha kecil, mimpi besar, dan semua hal seru dari lapangan. Di episode kali ini, kita mau ajak kamu jalan-jalan ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kita bakal bahas gimana program pembiayaan UMI dari PNM bantu masyarakat di sana buat bangkit dan berkembang. Jadi gini teman-teman, di pesisir selatan, tepatnya di unit 4 Jurai, petugas PNM itu setiap hari aktif berkeliling. Mereka mensurvei calon nasabah baru, memantau nasabah aktif, dan pokoknya aktif banget deh turun ke lapangan. Dan yang menarik, sekarang penyaluran dana UMI di sana nggak lagi pakai uang tunai. Mereka kerja sama-sama dengan BRI Simpedes, jadi nasabah punya ATM dan rekening sendiri buat cairin dana. Tapi tenang, buat bayarnya tetap fleksibel, bisa lewat transfer ke rekening unit atau secara tunai ke petugas PNM. Nah, jumlah nasabah aktif di unit 4 Jurai ini cukup banyak loh. Ada sekitar 4.983 orang. Dan sektor usahanya itu beda-beda sesuai dengan daerahnya. Nah, karena di daerah pesisir itu banyak nelayan, di Lumpo mayoritasnya petani, dan di Salido Ketek itu terkenal dengan petani kopinya. Wah, jadi kalau kamu ingin tahu gimana caranya mengakses pembiayaan UMI, caranya itu lewat kelompok. Jadi kalian bisa bikin kelompok sendiri, itu minimal 10 orang dan maksimal 30 orang. Atau kalau belum ada kelompok, bisa join kelompok yang udah ada nih. Caranya dengan sistem kode referral. Setelah itu ada proses survei. Kalau pinjaman kamu di bawah 7 juta cukup 1 kali survei. Namun kalau di atas 7 juta itu disurvei 2 kali ke nasabah dan ketua kelompok. Lalu nasabah wajib ikut pelatihan dulu. Nah setelah itu kemudian dana tersebut bisa dicairkan ke rekening BRI tadi dan diberi waktu 2 minggu bebas cicilan. Jadi uang yang kamu pinjam bisa diputar dulu sebagai modal usaha. Tapi tentu aja masih ada tantangan. Di tahun 2023 misalnya banyak nasabah yang gagal bayar nih. Hampir separuh jumlah nasabah. Penyebabnya juga beragam. Cuaca ekstrim misalnya. Karena cuaca ekstrim, nelayan jadi tidak bisa melaut. Petani juga banyak gagal panen. Jadinya usaha mereka terganggu dan dampaknya ke pembayaran cicilan. Ditambah lagi sempat ada hoax soal pemutihan utang dari presiden. Banyak nasabah yang jadi percaya dan enggan bayar cicilan, padahal info itu nggak benar loh. PNM nggak cuma kasih pinjaman, tapi juga aktif dampingi nasabah lewat pelatihan. Mulai dari belajar menjahit, ngatur keuangan, sampai bantu urus sertifikat halal buat usaha yang udah punya NIB nih. Ada juga program menarik seperti Mpok Rena, jadi pemberian sembako kepada kelompok dengan kinerja pembayaran terbaik. Dan ada juga Mbak Naya, pelatihan buat 50 ketua kelompok dilaksanakan 2 kali setahun. Jadi bukan cuma usaha yang dibantu, tapi juga kemampuan memimpin kelompoknya. Nah, ini dia bagian paling bikin semangat ya, kisah sukses dari seorang nasabah. Apa tuh? Jadi dulu beliau tuh cuma jual pek kecil-kecilan di pinggir jalan. Tapi setelah dapat pembiayaan UMI dan ikut pelatihan dari PNM, gimana Kak? Usahanya tumbuh pesat. Jadi sekarang banyak pesanan datang, produksi semakin meningkat, dan beliau jadi contoh nyata bahwa usaha kecil itu bisa naik kelas dengan dukungan dan bimbingan yang baik. PNM berharap supaya usaha masyarakat di sini bisa terus berkembang, bukan cuma untuk bayar cicilan lancar, tapi juga supaya ekonomi lokal itu bisa tumbuh bareng-bareng nih. Dan semoga makin banyak masyarakat yang paham ya Kak, bahwa pembiayaan UMI ini bukan sekedar pinjaman, tapi juga pintu untuk belajar, berkembang, dan berdikari. Berdiri di kaki sendiri? Ya. Nah, terima kasih sudah dengarkan episode kali ini. Kalau kamu punya cerita inspiratif lainnya, boleh banget kirim ke kami ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rahel. Saya Dea. Salam hangat dari kami untuk seluruh pejuang UMKM di pelosok negeri. Dadah. Dadah.